Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di program pembelajaran jarak jauh Konsorsium Aptikom Indonesia, program Magister Teknik Informatika. Salam PJJ, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat. Dalam pelaksanaan program S2 PJJ Aptikom, saya diamanai menjadi asisten dosen pada mata kuliah pengembangan dan penjaminan kualitas software yang diampu oleh Profesor Dr. Ahmad Beni Mutiara. Perkuliahan selama periode dimulai pada 1 Mei dan berakhir 31 Agustus 2014. Oleh karena itu, pastikan Anda menyelesaikan semua kewajiban sebagai siswa. Sedikit penjelasan untuk penekanan. Jadi PJJ ini adalah kuliah mandiri di mana mahasiswa secara independen harus belajar menyelesaikan tugas dan mengikuti ujian secara mandiri pula. Dosen maupun asisten dosen bukanlah pengajar, tetapi merupakan fasilitator yang membantu Anda untuk menempuh pembelajaran mandiri. Oke, baiklah, kita akan memulai. Untuk saya jelaskan bagaimana Anda bisa mengikuti mata kuliah pengembangan dan penjaminan kualitas software. Pertama, Anda masuk ke LMS yang beralamat di pjjaptikom.net. Ya, berikut halaman websitenya. Pastikan Anda sudah mempunyai login dan sudah dikonfirmasi oleh pengelola atau admin. Kemudian ini fitur-fitur yang bisa Anda lihat, dan Anda bisa masuk untuk memulai perkuliahan di mata kuliah kita singkat PPKS. Kita klik. Ya. Silakan mengisi masing-masing username sesuai dengan yang sudah diberikan oleh pengelola. Pada kali ini akan saya contohkan. Saya akan masuk. Oke. Kemudian isi password dan silakan masuk dengan klik login. Oke. Nah, tandanya sudah masuk. Di sini akan terlihat nama Anda di atas. Kalau di sini nama saya Nurul dan beserta profil foto. Di situ Anda bisa klik di situ. Bisa Anda ubah profil Anda ya, sesuai dengan mungkin CV Anda. Ini yang pertama mungkin yang perlu Anda perhatikan ya, barangkali yang belum ada fotonya bisa dikasih foto. Kemudian masuk ke homepage, halaman utama lagi. Nah, di sini kita lihat dalam course kategori ada dua hal yang perlu Anda pahami, Anda ketahui. Yang pertama di sini adalah di poin B materi kuliah, dan di poin C itu ada perkuliahan. Nah, yang pertama tentunya untuk mengikuti perkuliahan PPKS ini Anda masuk ke materi kuliah ya. Artinya Anda akan mendownload ya materi yang nanti akan disampaikan melalui sinkronos atau dengan teknologi Vmeet ya, oleh dosen yang bersangkutan. Nah, materinya bisa Anda download dulu. Dalam hal ini di mata kuliah ini Anda
akan mendownload sesuai yang sudah di enroll. Jadi kebetulan di sini saya sebagai asisten dosen, jadi ada beberapa mata kuliah yang ditampilkan dan di website Anda sebagai mahasiswa tidak kelihatan. Oke, kita akan kembali ke mata kuliah PPKS ya. Silahkan klik di B. Nah, di situ akan terlihat profil mata kuliah beserta profil dosen. Di sini yang akan mengajar nanti adalah Profesor Ahmad Beni Mutiara. Nah, kita akan lihat deskripsi, kemudian ini yang penting, capaian pembelajaran Anda pahami. Kemudian Anda bisa pelajari rancangan pembelajaran. Di situ ada mapping mata kuliah PPKS. Kemudian juga ada penilaian. Ya, di sini ada penilaian dan evaluasi. Untuk prosentase penilaian di sini ada diskusi, ada tugas, ada latihan soal, kuis, ya. Kemudian juga ada UTS dan UAS. Kemudian tampilan berikutnya itu ada profil dosen. Anda bisa lihat secara lengkap. Jadi untuk melihat lengkapnya Anda bisa klik di posisi profil dosen. Di situ ada dokumennya secara lengkap. Nah, ini dokumen lengkapnya beliau. Oke, kita back lagi. Kemudian juga CV dari asisten dosen ya, atau di sini disebut dengan asisten profesor. Nah, Anda juga bisa lihat secara lengkap. Anda klik di bagian asisten profesor. Oke. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke materi perkuliahan. Nah, sebelum ke pokok bahasan, nah kita sebut di sini pada mata kuliah PPKS ini kita akan sebut dengan pertemuan atau topik itu dengan pokok bahasan. Nah, sebelum itu kita lihat untuk referensi pembelajaran atau buku. Nah, ini bisa Anda download dalam bentuk PDF. Nah, ini Anda klik. Oke, kita tunggu di jendela itu juga. Referensi textbook dari mata kuliah PPKS. Nah, ini bukunya. Kemudian nanti setelah tampil semua, Anda klik download. Nah, di sini di sebelah kanan ada klik download. Ya, ini belum bisa, ini karena belum selesai. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sebentar lagi. Nah, oke, sudah selesai. Nah, di sini akan bisa Anda download agar nanti setiap saat Anda bisa baca secara offline. Kemudian Anda oke. Ya. Oke, sudah selesai. 13,9 megabit. Oke, kemudian kita back. Jadi Anda sudah berhasil ya, dengan cara klik di referensi pembelajaran untuk mendownload textbook sebagai pegangan referensi di mata kuliah PPKS kali ini. Oke, kemudian kita lanjutkan di materi pokok pembahasan. Mata kuliah PPKS dibagi menjadi 6 pokok bahasan. Masing-masing materinya bisa Anda download sama dengan cara
seperti untuk mendownload materi referensi pembelajaran. Hanya bedanya di pokok bahasan ini hampir semua filenya dalam bentuk PowerPoint. Ya, kita akan coba salah satu aja. Misalkan Anda ingin mendownload pokok bahasan pertama, rekayasa piranti lunak. Di situ Anda bisa download materinya. Ya, langsung bentuknya adalah PowerPoint. Anda klik. Kita coba satu. Nah. Oke. Nah, berhasil untuk pokok bahasan pertama, materi pertama. Oke. Nah, ini di bagian yang pertama, yaitu mengenai poin B, yaitu poin materi kuliah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi yang poin C, yaitu tentang proses perkuliahan. Kita masuk ke materi my course, ya, atau ke utamanya, ya. Ke utama saja. Nah, kemudian pilih poin C atau perkuliahan. Nah, di materi perkuliahan ini Anda pilih yang C1, perkuliahan wajib. Nah, kemudian silakan pilih mata kuliah PPKS. Ya. Kita klik. Ya. Oke. Nah, sebagai pengantar dan catatan, jadi acuan pada perkuliahan ini adalah tentang mata kuliah pengembangan dan penjaminan kualitas software. Ada 4 hal yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah diskusi. Yang kedua adalah tugas. Yang ketiga kuis. Ya. Yang keempat ujian. Jadi 4 hal dalam proses perkuliahan online ini yang perlu Anda pahami di sini adalah info tentang kapan keempat hal itu diselenggarakan. Artinya masing-masing poin, misalkan tugas, ya. Ini ya. Kita contohkan tugas. Nah, ini tugas pertama PPKS review jurnal misalkan gitu ya. Nah, di situ sudah tanggal mulai dan tanggal berakhir itu sudah di setting, ya, sudah saya setting, ya, dan Anda harus mengikuti apa yang diperintahkan atau yang harus Anda kerjakan pada tanggal itu. Jadi di luar tanggal itu Anda dianggap, ya, Anda tidak mengerjakan tugas, ya, atau diskusi, ya, atau ujian yang sudah ditetapkan. Lebih detailnya Anda bisa melihat di kalender, ya. Jadi di halaman utama, kalau Anda lihat, masuk ke halaman utama. Oke. Nah, di halaman utama ini ada kalender yang mengatur semua kegiatan yang ada di LMS. Jadi poin-poin tanggal ini yang perlu Anda ketahui kapan Anda harus mengerjakan perkuliahan, baik itu diskusi, tugas, kuis, dan ujian. Jika Anda meleset sedikit atau terlambat tidak mengikuti perkuliahan dan di tanggal-tanggal tersebut, jadi Anda dianggap tidak mengerjakan. Itu yang poin penting yang perlu Anda pahami.
dalam Anda mengambil mata kuliah PPKS. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita diskusi lagi. Jadi ini sebagai ajang diskusi juga nanti di PPKS ini. Yang belum paham barangkali nanti bisa disampaikan pada saya sebagai asisten Profesor Ahmad Beni Mutiara. Itu saja. Terima kasih dari saya Nurul Hidayat. Salam PJJ.